Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati wala a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'irnih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak perempuan muslim itu lebih baik daripada wanita musyrik meskipun dia mengambil hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia mengambil hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan atas izinnya. Sesungguhnya Allah menurunkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidi dan wa may yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin, yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan yang disembelih oleh orang ahli kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin atas mereka dengan maksud menikahinya, bukan maksud untuk zina dan untuk menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka dihapuslah amalan-amalannya dan pada hari akhir dia termasuk orang-orang yang merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladina min aslabikum wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali pada kejadian yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan termasuk seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu satu susuan, ibu-ibu istrimu,
anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa bagi kamu, istri-istri anak kandungmu, dan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib atas mereka masa iddah bagimu yang kamu minta untuk menceraikannya. Maka berikan mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurui wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walir rijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Yang artinya, istri-istri yang ditalak oleh suami hendaklah menahan diri 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang telah diciptakan oleh Allah di dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan bagi suami mereka itu lebih berhak rujuk kepada mereka pada masa itu jika suami menghendaki islah. Dan bagi perempuan itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Akan tetapi laki-laki suami itu lebih mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahwidi min nisaikum inirtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallai lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu jika kamu ragu, maka masa iddahnya adalah 3 bulan dan berlaku bagi perempuan-perempuan yang tidak haid. Kemudian bagi perempuan yang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan diberikan kemudahan di dalam urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna aswajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri mereka, maka istri-istri mereka itu harus menangguhkan diri atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian setelah masa iddah itu habis, maka tiada dosa bagi wali untuk membiarkan mereka melakukan terhadap diri mereka menurut yang patut. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan apabila kamu takut untuk tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita lain 2, 3, atau 4. Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang terlilit hutang, untuk di jalan Allah, dan bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan atas suatu ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Artinya, maka berikanlah kepada kerabat terdekat akan haknya, begitu pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, dan bagi mereka itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan ilal Yaman fadakar hadits wa fihi innallaha qad iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tukhadu min aghniyaihim faturaddu fuqaraihim muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Artinya, dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Mu'adh ke Yaman. Ibnu Abbas dalam hadis itu, dan di dalam hadis tersebut beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah memfardukan atas mereka sedekah harta yang telah diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir miskin di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Khudhu fatamawalhu aw tasaddaq bihi wa ma ja'aka min hadal mali wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tusbihu nafsaka rawahul Muslim. Artinya, ambillah dahulu, setelah itu milikilah, dan sedekahkanlah kepada orang lain. Dan apa yang datang kepadamu harta yang semacam ini sedangkan engkau tidak membutuhkan dan engkau tidak memintanya, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian, maka janganlah turutkan nafsumu. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhirihi illa an tukhmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.
Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Yuswikumullahu fi auladikum lildzakari mithlu haddil unthayain fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu mim ba'di wasiyati yusi biha audain aba'ukum wa bana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna mim ba'di wasiyati yusina biha audain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsulusi min ba'di wasiyati yusa biha audain ghairu mudarri wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia hanya seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua bapak, ibu, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia meninggal dan mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dan bagianmu untuk suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka itu para istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau untuk membayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan untuk membayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu.
setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau untuk membayar hutang-hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya diwajibkan atas kamu apabila di antara kamu itu kedatangan tanda-tanda maut, dan jika kamu meninggalkan banyak harta, maka berwasiatlah untuk ibu bapak dan kerabatnya secara ma'ruf. Yang demikian itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.